Udah ada 3 bulan lebih lah kering di sini ya. Terus ya itu kurang air, nggak bisa nanem gitu ya, banyak orang pada nganggur di sini, bingung. Ya kerja apa ya? Iya pada ya kerjanya paling nyari air, kalau semakin terus terang-terang begini nggak ada ini air ya. Kalau ini sih udah lama, nggak berapa tahun nggak ada kemarau. Ini baru tahun ini mulai kemarau lagi. Dulu pernah, tapi udah ada 2 tahun 3 tahun ya. Nggak ada kemarau. Ini baru tahun ini mulai kemarau lagi. Waktu itu ada 3 tahunan kayaknya nggak pernah kering sumur. Ini tahun ini baru mulai kering. Yang rendah sana udah pada pakai pam, daerah Bojong ya, daerah sini sih belum. Tapi ya mahal mungkin lah, wong jauh, jauh dari pusat sih dari sana. Kalau di sini kalau sampai di dekat rumah nggak ada ya nyari-nyari sampai ke kebun-kebun karet sana bikin sumur jauh-jauh gitu, mikulin. Kadang zaman dulu waktu sebelum 3 tahun yang ini kemarau malah pernah sampai pada bikin di lodong langsung nyarinya, ngambilnya air sampai pada malam-malam pada rebutan. Pagi-pagi jam 4 pagi udah pada rebutan, siapa yang dapat duluan bangun duluan ngambil air malam-malam. Kalau saya kan cuma 4 orang, jadi nggak terlalu banyak sih mas. 3 paling. Ini kalau 3 ya itu 12. Thank you sih. Kalau thank you. Kekeringan tahun ini, tahun 2023 ini memang lebih kering dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk di wilayah Kabupaten Cilacap sendiri, dari 24 kecamatan yang ada, 20 kecamatan terdampak kekeringan. Artinya lebih dari 75% wilayah Kabupaten Cilacap terdampak kekeringan. Desa paling banyak yang terdampak kekeringan di Kecamatan Kabunganten. Itu Desa Bojong menjadi desa awal, desa pertama yang kita tangani. Mereka terdampak paling awal kekeringan dengan kualitas air yang boleh dikatakan tidak layak konsumsi. Walaupun ada air tapi tidak layak dikonsumsi. Kemarau sini sih yang itu sudah 3 bulanan lah yang bentuk terus 3 bulan, karena saya nanam jagung ini sudah terang kira-kira 3 bulan. Nah kesulitan di sini masalah air juga sulit sekali. Ya itu ada di Kalenan itu kan
cukup mandi lah. Kalau buat minum, buat masak ya harusnya air sing bersih gitu. Itu sulit air. Itu bisanya paling ya itu dari ini sumur-sumur ladang gitu. Di desa kan sudah nggak ada airnya lah. Sulit sekali airnya di desa. Main di ladang lah. Ya sekitar ada 3 kali bantuan air ya, 3 kali ya sekitarnya. 3 kali masuk sini, tapi kan kurang sekali loh itu bantuan air. Air minum ataupun air bersih ya, khususnya air bersih itu yang layak itu bagi kesehatan terutama ya, itu air yang tidak berbau, air yang tidak berasa, tidak berwarna, terus bebas dari mikroorganisme yang berbahaya ataupun bebas dari logam berat. Air minum dari sumur ya, sumur khususnya sumur gali, nah itu bisa juga, itu juga asal airnya sumber air minumnya itu memenuhi syarat. Ya misalkan jarak sumur dengan tempat sampah atau pencemar yang lain, misalkan septic tank atau apa itu lebih dari 10 meter. Air dimasak boleh, itu karena syarat mikroorganisme tadi nggih, tidak boleh mengandung mikroorganisme yang berbahaya khususnya bakteri Escherichia coli. Itu kalau sudah direbus, misalkan ada kandungannya air itu mengandung itu tadi Escherichia coli, itu dengan jalan direbus sudah mati. Sampai saat ini untuk yang di Cilacap, kalau karena air yang kurang memenuhi syarat tadi ya, kurang kualitasnya ya, karena kurangan air itu untuk dampak di kesehatan kelihatannya belum ada. Khusus untuk air ya, ini gunakan air yang bersih. Gunakan air yang bersih, kemudian lingkungannya juga dijaga kebersihannya. Makanya itu ada PHBS, peningkatan hidup bersih dan sehat, itu ditingkatkan di masyarakat. Iya itu bikinnya ya sama-sama lah ya. Misalnya satu RT bikin berapa, tapi kan ya begitu nggak ada gorong-gorongnya, jadi begitu makin dalam makin ambruk, begitu susah. Jadi kalau ada gorong-gorongnya ya dalamnya nggak apa-apa, tapi kan begitu kores-kores nggak ada gorong-gorongnya, jadi makin dalam makin ambruk rapat. Itu sulitnya di sini. Kalau ya susah, lama lah susahnya. Pokoknya saya nanam, misalnya nanam kacang panjang begitu kan 1 bulan baru buah ya. Itu nyiram terus tiap sore disiram. Ya, itu. Sumurnya bikin sendiri nih. Tiap hari disiram itu. Kalau nggak disiram ya tanamannya mati. Tanahnya panas sekali sini. Misal musim tanam kan yang nggak punya ladang pun ikut kerja begitu kan, sedikit-sedikit ada pendapatan, tapi kalau begini nggak ada pendapatan apa-apa sini. Sulitannya ya nah ekonomi ya udah jelas ya, nggak bisa buruh. Yang jelas utama tuh ekonomi lah kalau kemarau gini. Kalau air memang ya sulit juga buat air bersih sih, buat minumnya gitu. Kalau yang bikin di ladang-ladang itu kan rada kotor, paling buat nyuci apa. Tapi kalau terpaksa nggak ada ya itu diindepin buat itu minum. Tapi kalau ada bantuan gini kan alhamdulillah ya bisa dikumpulin buat minum gitu. Nanti hujan banget ya, kalau hujan kan langsung petani pada nanam nanti saya yang nggak nanam kan disuruh mubur, disuruh mupuk gitu, manen gitu. Jadi walaupun saya nggak nanam bisa punya duit gitulah buat sehari-hari.